Selamat bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah pemilu 2019 17 April dengan lancar damai ya. Memilih calon presiden Jokowi Ma'ruf atau Prabowo Sandi. Oke, kali ini saya akan membahas kembali tentang realcon. Bisa dipercaya atau tidak? Nah, ini memang pertanyaannya. Termasuk realcon dari KPU. Bisa dipercayakah atau tidak? Seperti apa? Nah, ini karena banyak yang meragukan, tapi juga banyak yang menguatkan. Kita lihat saja. Salah satunya ini pada tanggal 21 April, saya ambil ini yang lebih besar, 54%. Ini memang untuk paslon 01. Gitu. Dan kelihatannya 21 April, kemudian 22 April, sedikit naik jadi 54% juga. Tentu saja di sana sisanya sebelahnya 45%, gitu ya. Oke. 21 April juga 54, dengan 45%, Kemudian kita lihat memang tidak terjadi pergerakan yang banyak. 22 April siang juga 54, dengan 45%, tentunya. Gitu ya. Nah, dengan cara ini apakah kita bisa percaya bahwa memang paslon 01 menurut realcon KPU unggul yaitu 54%? Bisa percaya? Ternyata jawabannya adalah tidak. Tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena ini progresnya baru 129.000 TPS dari 800 TPS. Yang mana kalau kita percaya bahwa 54% ini sudah unggul, loh kan masih ada sekitar 700.000 TPS. Gitu ya, 700.000 TPS. Nah, ini masih banyak. Kalau ini nanti ternyata ke pasangan 02 yang tadinya 45%, nah ini bisa menyalip, bisa 50% lebih. Jadi, realcon di sini kita masih belum bisa percaya bahwa 01 unggul dengan 54%. Meskipun kelihatannya berhari-hari memang 54% ya. Tanggal 21 ini 54%. Tanggal 22 pagi jam 10 54%. 01-nya ya. Siang tanggal 22 ini juga 54%. Tetap kita tidak bisa menyimpulkan bahwa realcon itu bisa dipercaya menyatakan 01 54, sekian persen. Masih tetap belum bisa. Bahkan di sini malam-malam 22 April 55,01 ya. Naik sedikit. Tetap tidak bisa untuk menarik kesimpulan. Tidak bisa dipercaya untuk menarik kesimpulan bahwa 01 sudah unggul. Meskipun sudah 141.000 TPS. Ini jauh lebih besar dari quick count. Coba kalau quick count berapa TPS-nya? Quick count itu TPS-nya hanya 3.000 saja. TPS sekitar ya. Bahkan kurang, kadang 2.000 ya, 3.000 TPS atau 2.000 TPS. Jadi tetap untuk realcon ini tidak bisa dipercaya. Ya. Nah, bagaimana agar bisa dipercaya? Ya harus mendekati atau tetap 100%. Nah, ini nanti yang bisa kita bahas. Kalau 100% baru realcon dipercaya. Dan harus kita terima kalau itu dari KPU. Ini salah satunya yang kita lihat misalkan, ini Jawa Tengah ini terlalu besar ya dibanding Jawa Barat dan bahkan Jawa Timur yang masih agak mirip-mirip. Jadi ini belum proporsional. Itu ya realcon. Nah, kalau realconnya dari Prabowo Sandi yang mengklaim kemenangan 62%, apakah bisa dipercaya bahwa dia unggul 62%? Tidak juga. Tidak juga. Bagaimana kita bisa percaya? Tidak juga. Prabowo Sandi unggul 62%, katanya. Dari mana unggulnya? Dari realcon, katanya. Kemenangan ini berdasarkan perhitungan realcon yang telah kami rekapitulasi. Kami mendapat lebih dari 62%. Gitu ya. Nah, realconnya 62% ini dari berapa TPS? Itu kan pertanyaan. Ya, dari berapa TPS? Kabarnya ini dari 60% TPS, katanya gitu ya. Bisa begitu cepat ya.
Nah, 60%-nya ini kan kalau 60% dari 62% ini kan totalnya hanya sekitar 37% baru. Kalau sisanya milik Jokowi, ya bisa lebih Jokowi nanti yang 50%. Jadi bisa menang Jokowi. Jadi realcon dari pihak 02 pun kita juga tidak bisa percaya. Nyatanya kita cek saja. Nah, ini pihak Jokowi juga mengklaim perhitungannya juga 63%. Ini juga dari realcon yang dikabarkan total 58.000 TPS. Ini ya. Bisa dipercaya? Tidak. Tidak bisa dipercaya ini. Baru 58.000. Yang tadi saja yang KPU sudah 140.000 TPS juga belum bisa kita percaya. Karena sisanya masih jauh lebih besar. Gitu ya. Jadi klaim realcon sampai segini baik dari kubu 01 maupun kubu 02 tetap tidak bisa kita percaya. Bahkan dari KPU pun yang sekarang sudah 140.000 TPS masuk juga belum bisa kita percaya mana yang unggul. Gitu. Kalau quick count yang tadi hanya 3.000 TPS bisa dipercaya, justru bisa kalau ini. Itu kan cuma sedikit, hanya 3.000. Ya karena pakai metode ilmiah. Ada samplingnya, random sampling. Ada kemungkinan salah, iya kan kecil. Margin of error-nya kan cuma 1% plus minus, gitu ya. Level confidence-nya 99%, gitu ya. Maka saran saya, hormati survei karena pakai metode ilmiah. Dan percayai quick count. Malahan percaya quick count ya. Quick count tentu saja lembaga survei yang resmi ya, ada 40. Tapi kenapa baru sebagian juga tanda tanya yang mengumumkan ya. Dan juga pada akhirnya, terimalah keputusan KPU. Yang mana? Nah, KPU itu bisa kita terima resmi kalau dia sudah 100%. Atau kalau mau lebih cepat, KPU ini ya, KPU realcon itu adalah kalau salah satu paslon itu sudah menguasai 51% suara. Maksudnya gimana? Atau 50% plus 1 suara sebenarnya gitu. Maksudnya gimana sih gitu? Kalau ini kan baru 141.000 TPS, ini belum ya, belum untuk menarik kesimpulannya. Kalau 100% udah pasti bisa. Nah, kalau 51% itu gimana? Kira-kira gini aja. Asumsikan bahwa suara sah ini nanti adalah 180 juta suara. Nah, kalau 50%-nya kan 90 juta gitu ya. Jadi kalau ada yang sudah memperoleh 90 juta plus 1 suara, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa paslon yang dapat 90 juta plus 1 suara itu adalah pemenangnya. Baik itu 01 ataupun 02. Kenapa? Karena pasangan yang satunya pasti kurang dari 90 juta kan? Gitu. Itu baru sah gitu. Atau kalau mau lebih aman, ya tunggu KPU lengkap 100%, terimalah itu. Nah, kalau itu bisa dipercaya. Gitu ya. Ini bisa dipercaya. Oke? Semoga Indonesia damai, bisa kita pahami. Jadi, kalau menurut saya, realcon kita tunggu 50% plus 1, atau 100% baru bisa dipercaya. Siapapun pemimpinnya, 01, 02, semoga membawa Indonesia adil makmur. Sekali lagi, hormati survei karena pakai metode ilmiah, dan percaya quick count juga karena didukung metode ilmiah, dan juga terima keputusan KPU. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.